Kok jika nama pan suasana di kebon asana bari sila di ditu tuh orang pindah kok pindah Siap nggak Pak? Ya, ya. Tapi bawa eta Siap. belum sampai bawa tadi lah ya. Siap. Ya. Nah, di paledenya. Iya. Ya. Ayo kok Kopi Subang. Wargi Jabar Publisher TV. Saat ini Mang Eko dengan Bapak Haji Ruhimat sedang berada di Bukit Nyomot, yakni salah satu bukit yang berada di Kecamatan Serang Panjang, Kabupaten Subang. Di bukit ini ada jalan perlintasan yang menghubungkan Kecamatan Sagalaherang dengan Kecamatan Cipendei sepanjang 31 km. Tetapi wargi Jabar Publisher TV ada nama panggilan dari Pak Haji Ruhimat ini, yakni Kang Jimat. Dan kita supaya lebih dekat dengan beliau, kita akan menyapa beliau dengan sapaan Kang Jimat saja. Oke. Kang Jimat, kita tadi sudah berbicara tentang infrastruktur, kita sudah berbicara tentang perekonomian. Tentunya untuk salah satu penunjangnya juga kan untuk perekonomian adalah adanya investor, adanya investasi di Kabupaten Subang. Kalau boleh tahu, Kang Jimat, berapa investor sih yang datang ke Kabupaten Subang ini dari tahun 2019 dan 2020 ini? Begini, kalau masalah jumlah investor, Ya. kebetulan pagi ini saya belum nggak pegang data. Ya. Tapi yang jelas begini, dengan keberadaan, mohon maaf kok nampaknya dengan keberadaan sedang dibangunnya Pelabuhan Patimban, Ya. itu akan tentunya sangat menjadi magnet tersendiri. Tinggal ya mohon maaf ya, sehingga dalam hal ini nampaknya investor juga cukup antusias untuk berinvestasi di Subang. Iya. Namun tentunya mudah-mudahan baik itu umumnya warga masyarakat Ya. maupun ya maaf ya jajaran kami aparatnya sudah siapkah untuk menerima kesiapan yang tadinya mungkin bukan tempat ataupun zona industri yang saat ini dengan antusias banyaknya insya Allah investor yang datang ke Kabupaten Subang, tentunya kan kita harus siap. Nah, kesiapan di sini umumnya warga mudah-mudahan tahap demi tahap betul-betul bisa masyarakat di Kabupaten Subang mampu bersedia penyesuaian dengan perubahan yang tadinya pertanian, perkebunan sekarang menjadi banyak zona industri. Saya inginkan bagi investasi, bagi investor datang ke Kabupaten Subang betul-betul bisa tenang, bisa nyaman, dan bisa untung mereka berinvestasi di Subang. Tentunya apalagi masyarakat Subangnya, iya kan? Nah, masyarakat Subang itu sendiri
Nah, mudah-mudahan saya inginkan bukan mereka hanya untuk menjadi penonton, Ya. tapi bisa betul-betul menjadi ikut serta, menikmati, mengelola, ya, sesuai dengan skill dan kemampuannya tentunya. Oke, Pak, untuk investasi ini kan berkaitan juga dengan perizinan, Pak. Ya, Nah, dulu yang namanya membuat perizinan itu luar biasa ribetnya, Pak. Nah, untuk Kabupaten Subang sendiri, Pak, untuk tahun ini perizinannya seperti apa, Pak? memang sih semenjak saya menjabat Ya. kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, Mm-mm. hal ini sudah cukup didengar oleh saya. Mm-mm. Saya pun mendengar kala sebelum saya menjabat jadi bupati. Ya. Demikianlah kurang lebih terkait perizinan, Ya. ya. Tapi kalau yang bilang rujit ataupun sulit itu kan kamu, bukan saya. Ya, saya juga mendengar juga terkait hal itu. Sehingga saya sangat konsen terkait hal itu. Bagaimana pembenahan terkait yang di dinas perizinan. Ya. Tapi alhamdulillah kok, contoh kemarin, ya belum 2 minggu yang lalu, ada salah satu investor dari Taiwan, dalam hal ini dari China juga, itu hanya dalam waktu 1 minggu, iya kan, perizinan PT Meilon yang ada di kawasan Taifa, itu bisa selesai sampai dari berbagai perizinan. Dan memang saya pun serta dinas yang ada mengikuti apa yang dianjurkan oleh Pak Jokowi. Ya. Bagaimana caranya mengkikis terkait jangan terlalu menggelumet terkait perizinan. Iya. Iya kan? Nah, alhamdulillah itu hanya dalam waktu 1 minggu sampai ke IMB selesai kok. Oh, luar biasa, Pak. Iya, termasuk ya mohon maaf lah, kita perlu pembenahan. Itu diantaranya salah satu contoh apa yang tadi saya sampaikan terkait siapkah kita, warga kita, aparat kita untuk menerima terkait hal itu. Dengan tujuan pengusaha, investor banyak masuk ke Kabupaten Subang. Iya. Dan warga Kabupaten Subang pun betul-betul mampu menikmati akan adanya banyaknya investor ke Kabupaten Subang. Oke. Terlebih-lebih ente ketahui sendiri, ya dengan kehadiran Patimban ini kan sangat menunjang daya magnet tersendiri. Ya. Itu kok. Tapi Pak, ada sebuah yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bahwa kesiapan pemerintah Kabupaten Subang ini kan harus juga sesuai dengan kesiapan dari pemerintah pusat, kan gitu, Pak. Ya. Pemerintah pusat sudah ada nih RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Untuk Kabupaten Subang sendiri, Pak, berkaitan dengan Patimban, kesiapan Patimban dan kesiapan wilayah-wilayah RT RW di Kabupaten Subang ini sudah sejauh mana, Pak? Sebetulnya dari tahun 2010 ya. Terkait RT RW, regulasi RT RW tersebut kan memang sudah di-plotting, sudah ada ya, dari mulai Kecamatan Cipendei sampai dengan Kecamatan Cipunagara yang kurang lebih yang dilintasi oleh jalur tol untuk industri ya. Saya pikir kecuali kalau untuk penambahan. Untuk penambahan zona kawasan ya, itu tentunya membutuhkan regulasi dari pusat. Yang jelas apa yang diharapkan oleh pusat, intinya kami siap mengikuti ya, dalam hal terkait regulasi yang menyangkut industrialisasi. Itu kok ya, sehingga kami selalu ikut apa yang diharapkan Presiden, Pak Presiden, dalam hal ini kami ikuti terkait supaya apapun alasannya kebijakan pusat ini kan tentunya untuk kemakmuran rakyat. Siap, Pak. Kami siap Oke. untuk mengimplementasikan terkait hal itu. Ya, Pak, ada ini, Pak. Investasi sudah, perekonomian sudah, kita ngobrol soal politik, Pak. Ini di masyarakat ada kesan bahwa pasangan Jimat Akur ini sekarang tidak akur katanya, Pak. Nah, ini kan harus ada
statement dari Bapak berkaitan dengan sejauh mana sih kemesraan antara Kang Jimat dengan Kang Akur ini, Pak? Agaknya sudah agak renggang ini. Gitu ya? Iya. Kok seperti tidak perlu saya baca terkait dari A sampai Z. Baru 15 menit yang lalu ya, memang hari ini saya lakukan ya seperti halnya family gathering ya di salah satu bukit ini. Yang pertama di antaranya ini mungkin yang saya harapkan seperti halnya rapat dinas kah, rapat koordinasi kah, briefing kah, ini bukan hanya sebatas family gathering ya, tapi saya dengan dilakukan family gathering, rapat dinas, briefing dilakukan di alam terbuka seperti ini, tentunya saya yakin inspirasi pun akan muncul dengan sendirinya. Itu lebih banyak di alam terbuka seperti ini. Dan baru 6 menit yang lalu Pak Wakil bahkan dari kemarin ya, itu sama-sama dengan saya. Maaf, ente jangan menduga-duga terkait ya kemesraan, Pak. Kemesraan, iya kan? Maaf kok. Dalam hal ini dari hati nurani saya. Selama periode 5 tahun ini ya, selama periode saya dengan Pak Wakil sedikit pun tidak ada apa yang diduga-duga atau mungkin ente nembak saja itu salah benar. Saya tetap nggak ada masalah, bahkan saya sengaja berbagi. Pak Wakil dalam hal ini sebagai tupoksinya jalankan, saya sebagai tugas saya jalan, nggak ada masalah ya. Bahkan dari kemarin itu naik motor trail untuk survei ke lokasi Bunikasi tadi, itu kami selalu sama-sama, nggak ada masalah. Tolong kepada masyarakat apabila ada praduga, itu hanya praduga aja, nggak ada masalah kok. Kami alhamdulillah enjoy kok. Oke. Gitu. Closing statement, Pak. Berkaitan dengan politik kita tidak ada masalah. Ya. Berkaitan dengan perekonomian kita saat ini sedang membangun. Siap. Infrastruktur sedang digenjot. Oke. Kan gitu. Untuk masyarakat sendiri, Pak, agar masyarakat nyaman, agar masyarakat tenang berkaitan dengan COVID-19 ini, Pak, seperti apa? Yang menyangkut COVID-19 yang dampaknya cukup besar ya terhadap kehidupan kita. Yang pertama tentunya saya menghimbau karena kita kan belum punya vaksin, belum ada vaksin untuk terkait COVID. Saya berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Subang. Yang pertama intinya tolong ikuti protokol kesehatan. Insya Allah mudah-mudahan dengan mengikuti dalam tatanan kehidupan ini dengan pola protokol kesehatan, insya Allah mudah-mudahan bisa aman kita. Dan alhamdulillah terbukti sih Kabupaten Subang itu saat ini sudah tinggal 5 orang lah yang terpapar COVID. Alhamdulillah sudah sembuh semua, sekalipun perawatannya melalui ada yang pada umumnya mandiri ya. Kemudian juga saat ini saya minta kepada seluruh warga masyarakat, apa sih itu protokol kesehatan? Di antaranya, iya kan? Apabila pergi ke tempat keramaian, iya kan, baik itu ke pasar ya dan sebagainya, itu tolong gunakan masker kok. Insya Allah dengan menggunakan masker, saya yakin itu kita akan mampu menjaga untuk pencegahan. Takutnya di antara kita masih ada yang terkena COVID, khususnya bagi mereka warga yang mau bepergian ke tempat keramaian ataupun ke kota-kota besar, tolong jangan lupa gunakan masker. Yang kedua, jangan lupa
ya terkait banyak rajin mencuci tangan menggunakan sabun. Insya Allah mudah-mudahan itu pun salah satu faktor untuk pencegahan terjadinya wabah COVID terhadap kita semua. Mungkin itu kok. Ya, Siap, Pak. Baik, insya Allah Siap. mudah-mudahan Kang ada Jimat. manfaatnya. Oke, Terima kasih. wargi Jabar Publisher TV, kita bukannya tidak akan banyak ngobrol dengan Kang Jimat, tetapi waktu beliau yang luar biasa padat ini juga tidak memungkinkan kita untuk ngobrol lebih banyak lagi. Tetapi ke depan kita akan ngobrol dengan Kang Jimat ini di tempat-tempat yang luar biasa di Kabupaten Subang. Karena Kabupaten Subang memiliki potensi pariwisata dari mulai pantai sampai ke pegunungan. Kang Jimat nanti akan mengajak wargi Jabar Publisher TV untuk mengenal satu persatu tempat dan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Subang. Wargi Jabar Publisher TV, jangan lupa like, komen, dan subscribe JPTV Channel. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.